وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kita, pelajaran kita tentang masalah kitab-kitab yang selama ini kita pelajari, dan kita kembali akan melanjutkan kajian pembahasan tentang kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, itu manhaj golongan yang selamat yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan kita masih membahas tentang ahamiyatut tauhid, tentang pentingnya urgensinya tauhid. Jadi sekali lagi, sebagai seorang muslim, maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk mengenal agama kita. Kita tidak hanya sebatas mengaku kita sebagai seorang muslim, tetapi kita tidak mengetahui apa itu Islam. Begitupun sudah disepakati bahwasanya Islam yang paling pokok, yang paling mendasar, yang paling fundamental adalah pemahaman tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid. Tidak ada Islam kecuali orang memahami akidah tauhid, kemudian mengaplikasikannya, mengamalkannya, dan memperjuangkan sampai akhir hayatnya. Nah, itulah dia seorang muslim yang sejati. Jadi tidak hanya sebatas mengerjakan kewajiban-kewajiban, yaitu amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh jika tidak dilandasi oleh akidah tauhid yang sahih, maka akan sia-sia itu amal-amal soleh tersebut. Maka ini menjadi suatu i'tikad bagi kita sebagai seorang muslim, bahwa akidah tauhid adalah yang paling penting, yang paling urgen dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita masih membahas tentang pentingnya tauhid, yaitu penjelasan yang keempat. Inna tauhida yatamassalu fi syahadati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sesungguhnya tauhid itu tamassalu, tercermin, atau teraplikasi fi syahadat, dalam syahadat la ilaha illallah, dalam persaksian kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memahami tauhid, kalau kita ini bertauhid, maka ini diwujudkan dengan bentuk yaitu aplikasi kita, dalam bentuk pengamalan kita tentang makna syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngaku bertauhid tapi kita tidak memahami makna la ilaha illallah dan tidak memahami itu apa Muhammad Rasulullah, dan bahkan kita sehari-hari tidak menghiasi diri kita dengan cerminan dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita belum bertauhid. Walaupun kita berteriak, kita ini memproklamirkan bahwasanya kita ini adalah orang yang bertauhid, tapi kita tidak mempersaksikan yaitu kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, karena kita masih menyembah sesuatu atau seseorang selain daripada Allah, maka tidak benar tauhid kita. Begitu juga kalau kita ini mengaku bertauhid tetapi kita tidak memahami makna Muhammad Rasulullah, di mana memahami makna Rasulullah itu adalah kita beriman kepada beliau, kita
kita mencintai beliau, ya, kemudian kita membenarkan apa-apa yang telah dikabarkan oleh beliau kepada kita, kita taat kepada semua perintahnya, kita meninggalkan apa-apa yang beliau larang dan beliau tegur, dan bahwasanya kita ini tidak boleh beribadah kepada Allah Jalla wa'ala melainkan dengan apa yang disyariatkan. Nah, itulah diantara pengejawantahan, pengaplikasian kalimat Muhammad Rasulullah. Nah, kalau kita belum mampu seperti itu, berarti tauhid kita belum beres. Ya, karena kita belum mewujudkannya, kita belum mengaplikasikannya, kita belum mencerminkan kalimat tauhid itu dengan kalimat atau syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin melihat siapa orang yang bertauhid, bagaimana kehidupannya? Apakah sudah ada cerminan dia bagi orang tersebut akan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah? Ya, maka orang kalau ingin bertauhid, dia harus belajar. Dia harus mendatangi kajian-kajian tentang akidah tauhid yang memahamkan, yang memberikan pengertian akan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa maknaha, dan maknanya dari syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah adalah wa maknaha, dan maknanya adalah ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya, tidak ada sembahan yang sebenarnya illa kecuali Allah. Jadi kalau kita masih percaya ya dengan kuburan para wali dapat mendatangkan ini mendatangkan itu, atau dapat menolak ini dan menolak itu misalnya, berarti belum kita memahami makna la ilaha illallah. Ya, karena tidak ada sesembahan, tidak ada yang disembah yang sebenarnya kecuali Allah. Ya, begitupun ya, kita kalau masih meyakini ada satu benda bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, ya, apakah itu jimat-jimat, apakah itu keris dan yang sejenisnya, berarti kita juga belum bertauhid, walaupun kita mengaku menyatakan diri sebagai orang yang bertauhid atau sebagai orang yang beriman. Terus wala ibadata, dan tidak ada ibadah illa kecuali majabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada peribadatan, tidak ada bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa yang telah dibawa, apa-apa yang telah didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mereka-reka, kita membuat-buat, kita mengada-ngadakan jenis peribadatan yang tidak pernah didatangkan oleh Rasulullah, yang tidak pernah dibawa oleh Rasulullah, berarti itu adalah bukan ibadah. Berarti itu juga menunjukkan bahwa kita ini belum bertauhid. Jadi kita ini dikatakan memahami kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah bahwa tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah kecuali Allah. Dan makna Muhammad Rasulullah adalah bahwa tidak ada peribadatan kepada Allah, tidak ada penyembahan kepada Allah kecuali dengan cara melakukan atau mengerjakan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia, dan dialah allati yang yudkhilu, yang akan memasukkan biha dengannya ya al-kuffara, orang-orang kafir, al-Islam, ke dalam Islam. Jadi kalimat syahadat inilah yang dapat memasukkan orang-orang kafir ke dalam Islam. Tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, walaupun dia tidak pernah berbuat maksiat, walaupun dia tidak pernah berzina, walaupun dia tidak pernah mencuri, walaupun dia itu tidak menggibah atau apa perbuatan maksiat yang lain, atau dia selalu berbuat baik kepada orang, apakah rajin bersedekah, membantu orang yang susah dan seterusnya, ya, maka kendati pun berbuat baik dan meninggalkan keburukan, maka sebelum dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masih dikatakan kafir. Sebagaimana kita kenal paman Nabi Abu Thalib, dia tidak pernah menentang Rasulullah, orangnya baik kepada Rasulullah. Tetapi ketika Nabi mengatakan ya ammi kul, ya wahai pamanku, kul, katakanlah, yaitu kalimat la ilallah, ya ucapkanlah kalimat la ilallah, yaitu suatu kalimat ahaju biha indallah, yang aku nanti akan dapat membela kamu di sisi Allah. Jadi ketika paman beliau sakit, Abu Thalib sakit, Nabi kemudian menawarkan Islam, ya, dengan kalimat kul la ilallah, ucapkan kalimat la ilallah, suatu kalimatan ahaju biha indallah, yang nanti aku, kalau seandainya engkau ucapkan itu, aku nanti dapat membela kamu di sisi Allah. Fa aba ayyahu, tapi sayangnya paman tidak mau mengatakannya, dan dia paman Nabi itu mata ala dini abai,
dan dia mati di atas agamanya jadi dia masih kafir, dia masih musyrik. Nah itu. Ya, jadi walaupun orangnya baik, tidak pernah menentang ajaran Islam, tapi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masih kafir. Maka kalimat syahadat la ilaha dan Muhammad Rasulullah ini adalah suatu kalimat yang akan memasukkan ke orang-orang kafir dengan kalimat tersebut ke dalam Islam. Kenapa? Li'annaha, karena kalimat syahadat itu adalah miftahul jannah, merupakan kuncinya surga. Ya, orang rajin melakukan kebaikan, katakan orang sering berpuasa, ikut sholat bersama kaum muslimin, ya, atau kemudian juga rajin bersedekah, tapi tidak mengucapkan kalimat la ilallah, maka dia tidak mempunyai kunci untuk membuka surga. Karena kalimat la ilallah Muhammad Rasulullah atau kalimat tauhid ini adalah merupakan kuncinya surga. Wa tudkhilu sahibaha al-jannah, dan akan memasukkan, yaitu sahibah pemiliknya, ya, orang yang mengucapkannya itu ke dalam surga. Idza lam yankutha, apabila dia tidak membatalkannya, apabila dia tidak menggugurkannya, binakidin, dengan salah satu pembatal keislaman, kasyirki, seperti perbuatan syirik, atau kalimatil kufri, atau kalimat kekufuran. Ya. Jadi selama tidak gugur keislamannya, selama tidak batal keislamannya setelah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa yang membatalkan keislaman? Salah satu adalah perbuatan syirik atau mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Nah, ini kita pelajari. Jadi di antara urgensinya tauhid, di antara pentingnya tauhid, bahwasanya kita ini kalau dikatakan orang bertauhid itu cerminannya, aplikasinya, pengejawantahannya, ya, atau perwujudannya adalah dengan kita mengucapkan, memahami, mengamalkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya, tidak seperti sebagian orang di mana mereka ngaku bertauhid, di mana mereka ngaku beriman, tetapi sayang mereka tidak pernah belajar apa itu kalimat la ilaha illallah dan apa itu Muhammad Rasulullah. Dan bahkan dalam amal mereka, ya, dalam praktek mereka, ternyata mereka menyalahi kalimat la ilallah dan Muhammad Rasulullah. Ya, bahkan mereka termasuk orang yang menentang dakwah atau seruan, yaitu para syekh atau para ustadz yang mengajak kepada kalimat tauhid itu. Jadi mereka mengaku beriman, mereka mengaku sebagai seorang muslim yang sebenarnya, ya, mereka mengaku orang yang berakidah tauhid, mereka mengaku sebagai seorang mukmin, tapi sayang mereka menentang dakwah tauhid. Ya, banyak sekali zaman sekarang orang yang begitu, ngakunya itu beriman tapi menentang keimanan dan menentang orang-orang yang mengajak kepada keimanan. Mereka ngakunya bertauhid tapi mereka menentang akidah tauhid. Bahkan akidah tauhid itu suka diberikan, yaitu gelar-gelar atau julukan-julukan yang buruk dengan tujuan supaya orang menghindar dari akidah yang sahih ini. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa inilah dakwah yang harus kita serukan, dakwah yang harus kita sampaikan, yaitu kepada umat manusia. Tidak ada bedanya, ya, apakah itu dakwah di negeri yaitu Saudi Arab, apakah itu di negeri kita Indonesia, atau di negeri-negeri yang lain. Ketika kita berdakwah, maka yang pertama-tama yang harus kita prioritaskan, yang harus kita utamakan, ya, karena ini adalah masalah penting, adalah masalah akidah tauhid. Ya, dan itu bisa dilihat cerminannya dari pemahaman, dari praktek aplikasi, ya, kalimat la ilallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Aqidatu Fillah, da'watur rasulu wahidatun fa aslu da'watihim jami'an walubuha at-tauhid ta'arifun nas ala rabbihim wa ma'budihim wa bayanun li tariqatil lati ya'budunahu biha. Jadi dakwahnya para rasul itu dari zaman Nabi Nuh sampai kepada zaman Nabi kita adalah wahidah, satu. Ya, jadi dakwahnya para rasul satu. Fa aslu dakwatihim, dan dasar daripada dakwah mereka jami'an seluruhnya. Jadi seluruh para rasul
dasar dakwah mereka, seruan mereka, walubuha, dan intinya. Jadi dasar dan inti dari dakwah para rasul itu adalah tauhid. Ya, jadi harus tahu tuh, jadi bahwa dasar, fondasi, dan inti daripada dakwahnya para rasul dari zaman Nabi Nuh sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad SAW adalah dakwah tauhid. Apa itu tauhid? Ta'rifun nas, yaitu memperkenalkan, memberitahukan kepada manusia ala rabbihim, akan Rabb mereka, wa ma'budihim, dan akan sesembahan mereka, dan juga memberikan penjelasan li thariqah, yaitu menjelaskan tentang cara atau jalan allati yang ya'budunahu, yang mereka dapat beribadah kepada Allah biha, dengan cara tersebut, dengan thariqah tersebut. Nah itu ya, jadi harus paham ya, jadi bahwa semua nabi, seluruh nabi, yaitu fondasi dakwah mereka, dasar dakwah mereka, dan inti dari dakwah mereka itu adalah tauhid. Ya, jadi tanpa tauhid ya hambar, tanpa tauhid pasti nggak akan beres, nggak akan benar, pasti akan seperti orang-orang kafir pada umumnya. Tidak ada bedanya Islam dengan dengan keyakinan atau kepercayaan lain. Ya, makanya kita harus tingkatkan dalam diri kita sebagai seorang muslim bahwa kita harus memiliki dasar yang kuat akan akidah tauhid, dan inti daripada agama kita, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menjelang kematian nanti, harus semuanya itu yaitu memiliki dasar tauhid. Jadi jangan sampai tauhid itu menyingkir atau bahkan menghilang, sirna dari diri kita. Karena hidup kita harus mencerminkan kalimat tauhid. Hidup kita ini harus dalam bentuk yang mengaplikasikan, ya dalam bentuk mewujudkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa meyakini, mengitikadkan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak, yang diperbolehkan, yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah? Bagaimana? Ya, pertama harus belajar. Ya, kepada orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Jangan malah memusuhi mereka, jangan malah menentang mereka dengan gelar-gelar yang jelek, dengan gelar-gelar yang buruk misalnya. Ikuti kajian-kajian mereka, karena semua berdasarkan kepada Al-Quran, semuanya berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi yang sahih, berdasarkan kepada pemahaman para salafus soleh, apakah itu para sahabat, tabiin, atba tabiin, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ikuti mereka. Insya Allah kita akan selamat dalam memahami akidah yang sebenarnya. Nah itu. Nah, itulah yang harus kita pahami. Jadi kalau kita tetap bertauhid tapi kita tidak memahami la ilaha illallah dan kita tidak memahami makna Muhammad Rasulullah, nggak ada gunanya. Nah, apalagi ya disebutkan dalam sini bahwa kalimat tauhid itu ya adalah merupakan penyebab seseorang itu masuk ke dalam Islam. Tanpa dia bertauhid, tanpa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dia belum dikatakan sebagai seorang muslim. Ya, makanya kita ini kalau ingin dikatakan sebagai seorang muslim, ya dengan muslim yang kafah, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, secara total, secara totalitas. Kita harus memahami dulu kalimat yang paling dasar, yaitu kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Jangan langsung ke sholatnya, jangan langsung ke zakat sedekahnya, jangan langsung ke puasanya atau ke hajinya, jangan. Lihat bagaimana pemahaman kita memahami kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullahnya itu. Sebagaimana telah dijelaskan, bagaimana Rasulullah SAW memulai dakwah dan bahkan memerintahkan para sahabat berdakwah ke berbagai penjuru itu adalah untuk memperkenalkan kalimat la ilallah dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah apalagi kita paham bahwasanya kalimat tauhid ini adalah merupakan miftah, merupakan kunci daripada kunci surga. Sebagaimana disebutkan, sebagaimana telah dijelaskan di sini dalam sebuah asar, qala Al-Hasan Basri, berkata Hasan Basri lil Farazdak, kepada Farazdak, seorang penyair yang sudah dikenal, wa huwa yadfanu imra'atahu, dan dia sedang memakamkan, menguburkan imra'atahu, istrinya. Ma'adatna li hadzal yaum, apakah yang kau telah sediakan, yang kau telah persiapkan untuk hari ini?
Qala berkata, yaitu Farazdak, syahadatu alla ilallah mundu sab'ina sana. Aku telah mempersiapkan, yaitu syahadat, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah sejak 70 tahun yang lalu. Qala Al-Hasan berkata, Hasan, yaitu Hasan Basri rahimahullah, ni'mal iddah, itu adalah merupakan perbekalan, persiapan yang paling bagus. Lakin tetapi la ilaha illallah, tetapi kalimat la ilaha illallah ini memiliki surutan, beberapa syarat. Fa iyyaka wa qadful musnad, dan berhati-hatilah engkau dari menuduh wanita baik-baik melakukan kemaksiatan. Nah, jadi di sini ada kalimat ya, lakin lila ilaha illallah syurutan. Tetapi kalimat la ilaha illallah ini memiliki beberapa syarat. Nah, kemudian di dalam berita yang lain, wakilah lil Hasan Basri, pernah dikatakan kepada Hasan Basri rahimahullah, inna nasan, sesungguhnya orang-orang yakulun, mereka mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Faqala, maka berkatalah, yaitu Al Hasan Basri, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fa'adda haqqaha, lalu dia menunaikan hak-hak, yaitu kalimat la ilaha illallah, wa faradoha, dan juga kewajiban-kewajibannya, barulah dakhala jannah, barulah dia masuk ke dalam surga. Iya, orang kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dia akan masuk surga dengan syarat dia menunaikan hak dari kalimat la ilaha illallah, dan dia juga melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah. Nah, apa itu hak dan kewajiban kalimat la ilaha illallah? Harus belajar. Begitu juga waqala Wahab bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih liman sa'alahu, kepada orang yang bertanya kepadanya. Ya, jadi alaysa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah? Jadi ada orang bertanya kepada Wahab bin Munabbih, ya, bukankah kalimat la ilaha illallah itu merupakan kunci surga? Qala, berkata Wahab bin Munabbih, bala, betul. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan, tetapi tidak ada satu kunci melainkan dia pasti memiliki gerigi. Dia mempunyai gerigi. Jadi ada apa geriginya? Fa in ataita bi miftahin lahu asnan, kalau engkau datang dengan membawa kunci yang memiliki gigi, ya futihalaka, pintu surga akan dibuka untukmu. Tetapi wa illa, dan jika tidak, jika kamu bawa kunci surga, ya, tapi tidak ada geriginya, atau kamu tidak membawa kunci tersebut, lam yuftah laka, maka pintu surga tidak akan dibukakan untukmu. Yaitu, jadi memang kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan kunci dari pintu surga. Karena kita untuk membuka surga harus dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi harus diingat bahwa yang namanya kunci itu kan punya gerigi. Jadi kalau ini adalah kunci, pasti ada gerigi-geriginya. Ya, jadi kalau misalnya sesuai dengan ukuran pintunya, ya, ada kodenya. Jadi bentuk geriginya apa? Masing-masing pintu berbeda geriginya, dan juga jumlah geriginya juga berbeda. Nah, jadi kalau kita datang untuk membuka pintu surga, ya, dengan kunci yang sesuai dengan geriginya itu, maka akan dapat dibukakan. Atau kita kalau datang dengan kunci yang pas, akan bisa dibukakan pintu surga. Tapi kalau kita datang ke surga lalu kita tidak membawa kunci, tidak akan bisa. Atau kita membawa kunci tetapi bukan kunci yang pas, atau tidak sesuai, maka juga tidak akan dibuka. Jadi bawalah kunci dari sekarang, bawalah kalimat la ilaha illallah, dan bawalah geriginya. Ya, bawa kunci yang ada gerigi yang pas itu. Nah, gerigi-gerigi inilah yang dikatakan syarat-syarat dari kalimat la ilallah, atau gerigi-gerigi inilah yang dikatakan sebagai kewajiban-kewajiban atau hak-hak daripada kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah, ya, para ulama tauhid, ya, sudah menghimpun beberapa syarat atau beberapa gerigi, ya, kunci surga, agar kita dapat membukanya. Di antara syarat-syarat atau gerigi-gerigi pintu surga itu, ya, disebutkan di sini adalah, pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu tentang makna dari kalimat tersebut, yaitu tentang nafi dan isbat, tentang peniadaan dari kalimat la ilallah, dan isbat penetapan bahwa itu hanya kepada Allah.
Dan ini meniadakan atau menafikan yaitu kebodohan. Jadi kita berilmu, harus paham. Makanya mengatakan di dalam sebuah hadis, man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal dalam kondisi dia berilmu tentang kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi orang yang mati dalam kondisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah orang yang wa huwa ya'lam. Ya, man mata wa huwa ya'lamu. Ya, man mata, barang siapa yang meninggal, barang siapa yang mati, ya, barang siapa yang wafat, wa huwa ya'lam, sedangkan dia dalam keadaan mengetahui annahu, bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, barulah dakhala jannah, baru dia bisa masuk ke surga. Jadi bukan sekedar mengucapkan, tapi dia memahami, dia mengetahui makna la ilaha illallah. Memang tadi mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, lakidu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang tidak mati di antara kalian dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha dakhala jannah. Jadi barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi penting kita ucapkan, apalagi kita sesudah berucap ini, kita harus belajar tentang apa makna la ilallah. Apa itu la ilaha, apa itu ilallah. La ilaha itu menafikan, meniadakan sesembahan. Ilallah itu mengisbatkan, menetapkan bahwa sesembahan itu hanya Allah, bukan yang lainnya. Nah, itu syarat pertama atau gerigi yang pertama. Yang kedua adalah al-yakin, yaitu harus yakin. Jadi pada saat kita mengucapkan harus yakin. Ya, bukan ikut-ikutan. Ya, bukan asal berucap, yakin. Dan yakin ini bertolak belakang dengan kita ragu-ragu, meniadakan keraguan, ya. Yang ketiga, ya nanti mungkin kapan-kapan akan kita bahas lebih luas. Yang ketiga adalah al-qabul limaqtadathu hadil kalimah biqalbihi wa lisani, yaitu menerima ketetapan dari kalimat tersebut baik dengan hati dan juga lisannya. Ya, jadi harus menerima, tidak boleh menolak, tidak boleh membantah, menyanggah atau tidak menerima. Yang keempat adalah al-inqiyad lima dalat alaih. Ya, jadi yang keempat adalah menurut atau ikut kepada apa yang ditunjukkan ia olehnya. Jadi ketika kalimat la ilaha menyuruh kita begini, kita ikut. Ya, terus yang kelima adalah asidku, yaitu jujur, al-munafi al-kazib, yaitu meniadakan ya dusta. Jadi ngomongnya jujur. Ya, dari antara lisan dengan hatinya itu sesuai. Kemudian syarat yang keenam, ya, atau gerigi yang keenam, yaitu adalah ikhlas, ya, itu, ya, harus ikhlas, betul-betul dari hatinya, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena ingin menikahi seorang wanita, bukan karena ingin pergaulan atau apalah misalnya, tapi betul-betul karena Allah. Dan syarat yang ketujuh adalah al-mahabbah li hadhil kalimat, yaitu cinta kepada kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, itulah di antara syarat-syarat ketetapan ya kita ini memiliki kunci yang dapat membuka pintu surga. Tanpa ini kita tidak akan bisa. Jadi pahamilah, kita harus berilmu, kita harus yakin, kita harus ikhlas, kita harus benar, kita harus menerima dan seterusnya dari ketetapan tersebut. Nah, itu pahamilah kalimat la ilallah ya dengan penjelasan para ulama ya atau para ustadz yang memang memahami atau mengerti masalah tauhid ini. Jadi jangan asal ikut-ikutan. Jadi kalau kita ingin masuk surga, tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilallah. Apalagi kalau kita tidak paham bahwa kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, boleh jadi karena ketidakpahaman kita sudah batal atau sudah gugur. Ya, kita saja sudah tahu belajar bagaimana berwudu, dan kita tahu pembatal-pembatal wudu. Kita sudah belajar tentang sholat, dan kita tahu pembatal-pembatal sholat. Kita juga tahu puasa atau saum, kita juga tahu pembatal-pembatal puasa atau saum. Begitupun ya kita sudah belajar tentang zakat, kita juga sudah belajar tentang haji dan ada pembatal-pembatalnya. Maka tentu rukun Islam yang pertama tentang syahadat ini juga ada pembatalnya. Nah, salah satunya adalah ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, ketika seseorang mendatangi kuburan-kuburan keramat, apakah itu kuburan para wali atau kuburan siapapun, lalu minta segala sesuatu kepada
penghuni kubur itu, apakah minta jodoh, dilapangkan rezeki, disembuhkan penyakit dan yang lain-lainnya, maka dia sudah jatuh kepada kemusyrikan. Atau ketika seseorang itu ya katakanlah menyimpan jimat untuk menolak bala, menyimpan jimat untuk mendatangkan manfaat atau apapun itu, dan banyak lagi kemusyrikan-kemusyrikan yang lain. Maka jikalau kita ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi kemudian kita melakukan jenis-jenis kemusyrikan, ya, dan ini adalah merupakan salah satu di antara pembatal keislaman, boleh jadi sebetulnya Islam kita itu sudah batal atau sudah gugur, sebagaimana gugurnya sholat, ya, ketika kita buang angin, sebagaimana batalnya kita ini sholat ketika kita sedang sholat lalu kemudian berbicara, dan begitu seterusnya. Ya, atau seperti batalnya orang berpuasa ketika dia puasa, dia makan ataupun minum. Nah, kita yang rukun Islam yang kedua sampai kelima kita paham pembatal-pembatalnya, tapi sayang rukun Islam yang pertama kita tidak pernah paham dan tidak pernah belajar paham, dan tidak mau kita memahami ini dari guru-guru kita. Dan sayang juga guru-guru kita tidak pernah mengajarkan akan pembatal-pembatal keislaman. Alhamdulillah. Maka belajarlah keislaman dengan benar. Jadi makanya ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Akidah tauhid ini bukan sekedar kita ini mengakui sebagai orang yang bertauhid, tetapi itu harus diwujudkan, harus direalisasikan dengan kita ini belajar, kita berusaha memahami, kita belajar menghayati, dan kemudian kita belajar untuk mengamalkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita akan akidah tauhid ini, yaitu memahami kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan bahkan kalau kita sudah mampu mengamalkannya, kita ajak orang-orang yang dekat kepada kita, apakah keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, juga untuk memahami akidah tauhid. Ya, kenapa? Sekarang orang-orang ahlu syiriki, orang-orang yang suka berbuat syirik, ya, mereka giat, mereka mereka itu gemar, mereka itu katakanlah menghidupkan kemusyrikan. Kenapa kita tidak mau menghidupkan akidah tauhid yang sahih? Ya, maka janganlah kita kalah, janganlah kita gentar, janganlah kita ini berdiam diri, ya, dalam memahami, di dalam mengamalkan dan mengajarkan akidah tauhid ini, karena ini adalah yang yang dimiliki oleh para nabi dan juga oleh nabi kita Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya juga harus seperti itu. Walaupun akibatnya, efeknya, imbasnya kita akan dituduh sebagai aliran itu oleh orang-orang yang tidak menyukai, yaitu akidah tauhid. Maka bersabarlah. Ya, nah itulah ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kita perhatikan betapa pentingnya, betapa urgennya akidah tauhid ini, dan kita tidak hanya sebatas menganggap penting, tapi kita harus memahami akidah tauhid yang lebih luas. Jadi tidak hanya sebatas kita mengaku bertauhid tapi tidak memahami makna la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, sebagaimana yang sudah kita sedikit jelaskan di dalam pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya, yaitu kitab Tafsir Fathul Qadir, ya, beliau ketika menafsirkan yaitu Al-Quran yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, maka berilmulah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Beliau mengatakan, idza alimta anna mudaral khairi huwa tauhid wa ta'ah, apabila engkau telah mengetahui bahwa mudara, pusatnya al-khair, kebaikan, huwa, dia adalah tauhid, wa ta'ah, adalah tauhid dan taat, wa mudara syarri huwa syirku wal amal bima'asillah, dan pusatnya keburukan adalah perbuatan syirik dan beramal untuk bermaksiat, durhaka kepada Allah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha ghairah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, wal rabba, dan tidak ada Rabb, tidak ada pemelihara siwahu selainnya. Wal maknanya adalah usbut ya ala dalik, tetaplah engkau di atas keyakinan tersebut, wastamiru alaihi, dan ya istimrar, ya, dan langgengkan atau senantiasalah engkau berada di atas kalimat tersebut. Jadi beliau mengatakan bahwa pusatnya
ya kebaikan itu adalah tauhid, ya, atau juga ya kalimat tauhid dan ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Jadi kita kalau ingin dikatakan sebagai orang yang berada di atas kebaikan adalah kalau kita selalu mewujudkan, merealisasikan, yaitu kalimat tauhid dan ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Sedangkan pusatnya keburukan adalah perbuatan syirik dan perbuatan maksiat kepada Allah. Aliyadzubillah. Maka sekali ulang, ya apa yang dinyatakan oleh para ulama, ya yang dinyatakan oleh para ulama salafus saleh jelas sekali bahwa tauhid itu adalah merupakan hal yang sangat penting, dan banyak lagi yang lain. Para ulama sudah menyatakan dalam kitab-kitab mereka bahwa tauhid ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat urgen, yang dimana kita sebagai seorang muslim wajib ya untuk menjadikan akidah tauhid ini sebagai keyakinan, ya sebagai hiasan, ya sebagai kehidupan kita sehari-hari sampai akhir hayat kita. Jangan kita menyepelekan, jangan kita meremehkan akidah tauhid, karena akidah tauhid ini adalah perkara yang sangat penting, yang sangat fundamental, yang harus kita miliki ya sampai akhir hayat kita. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita, selalu mengistiqomahkan kita di dalam akidah tauhid, dan juga mudah-mudahan kita selalu berada di atas jalan akidah tauhid ini sampai akhir hayat kita. Ya mudah-mudahan untuk para jamaah pengajian, khususnya keluargaku, hendaklah senantiasa menjaga akidah tauhid ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ini dulu, cukup dulu sekian. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi penjelasan tentang urgensi atau pentingnya akidah tauhid ini dalam pembahasan selanjutnya insya Allah. Dan dicukupkan dulu sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم